On the roof! Hey everyone. No. You going to step up or not? Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Spider-Man versi MCU atau yang bisa dibilang itu Spider-Man-nya Tom Holland. Kita akan membahas sedikit mengenai filmnya dan juga akan membicarakan kira-kira di masa depan bagaimana nih nasib Spider-Man. Oke, sekarang sudah bergabung dengan saya beberapa teman Kongko BB69. Yang pertama ada Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar nih Mas Dian? Halo, apa kabar Mas? Alhamdulillah, saya kabar baik. Sehat ya. Wah, Agent of Shield nih ya, bajunya ya. Iya, Agent of Shield. Nah, yang kedua ada Mas Nanda dari Movie Break Universe. Apa kabar Mas Nanda? Halo Mas, sehat-sehat. Baik, terima kasih. Sehat ya. Nah, yang berikutnya ada duo maut dari Broadcast Podcast. Tetap ya, duo maut ya. Yang pertama ada Mas Bram. Apa kabar Mas Bram? Siap, alhamdulillah baik Mas Tiawan. Lebih baik. Jauh lebih baik ya. Nah, yang berikutnya ada Mas Rezan yang baru pulang kerja katanya ya. Iya Mas Tiawan. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, oke. Yang pertama nih kita mau ngomong sama Mas Dian nih. Mas Dian, kan kemarin kita udah sempat bahas nih dua versi Spider-Man nih. Seperti janji kita nih, kita akan membahas versi berikutnya yakni versi Tom Holland nih. Nah, sekarang ini saya mau nanya Mas Dian nih. Gimana istilahnya Mas Dian menonton versi Tom Holland ini? Kesan-kesannya? Jadi waktu pas Spider-Man ini diumumkan resmi bergabung dengan MCU itu bisa dibilang kan satu dunia pada akhirnya men-celebrate itu. Kita merayakan itu. Ini benar-benar sebuah penantian yang dimana kita itu kehilangan satu keping puzzle lah ibaratnya dari MCU itu. Dimana udah ada Iron Man, Captain America, Hulk. Tapi kita kehilangan satu sosok nih, Spider-Man yang dimana dia itu punya peranan penting di dalam event-event besar di komik. Tapi pada saat itu kan hak kepemilikannya full ada di Sony dan itu belum ada kerjasama dengan Disney. Sampai pada akhirnya di tahun 2016 hadirlah Spider-Man untuk pertama kali di MCU versi baru, anak baru bisa dibilang Tom Holland. Waktu itu siapa sih yang udah kenal dia, bisa dibilang kan belum terkenal gitu. Dan waktu di Civil War itu, waktu trailer pertamanya aja dirilis tuh, yang ada penampilan singkat dari Spider-Man yang hey everyone, yang dia nyuri shield-nya Captain America, itu hebohnya luar biasa banget. Itu bukti bahwasanya Spider-Man ini adalah satu karakter yang amat sangat dicintai oleh publik ya, terutama fans dari Marvel secara keseluruhan. Jadi bisa dibilang ketika Spider-Man akhirnya bergabung dengan MCU, hadir versi Tom Holland ini bisa dibilang satu dunia udah langsung nerima itu. Maksudnya itu salah satu keunggulan dia dibandingkan dengan Spider-Man-nya Andrew Garfield. Saya pernah bilang bahwa Spider-Man-nya Andrew Garfield itu susah diterima karena saat itu banyak yang belum menerima pergantian dari Tobey Maguire ke Andrew Garfield. Tapi sementara di sini semua udah menerima dari awal. Itu udah satu poin plus keunggulan dari Spider-Man Tom Holland yang dimana pada akhirnya berjalan dua film sampai akhirnya tahun ini ada film ketiga. Yang mungkin saya melihatnya di sini yang menjadi agak berbeda adalah Spider-Man yang ada di MCU ini dibangun atas dasar kebutuhan dari universe MCU gitu. Jadi lingkungan sekitar ya Spider-Man itu di-build up berdasarkan apa yang terjadi di MCU. Ya termasuk event-event besar yang akhirnya diikutin oleh si Spider-Man ini. Nah, termasuk Infinity War, Endgame, dan bahkan Civil War yang dimana merupakan debutnya Spider-Man Tom Holland. Jadi bahkan peralatannya pun masih sangat dekat sekali dengan peralatannya Tony Stark. Jadi mungkin itu yang sedikit membedakan, tapi secara overall Spider-Man ini berhasil bisa membuat kita tuh fans itu merayakan lah, bisa dibilang kembalinya Spider-Man ke Marvel. Dan itu momen yang luar biasa banget 5 tahun lalu
lebih tepatnya di event Civil War itu. Jadi dari sesi itu. Nah, Mas Dian waktu pertama kali munculnya di Civil War itu udah bisa langsung move on belum dari istilahnya Andrew Garfield dan Maguire? Yang cuman istilahnya kan cuman nyuri kan pas yang pertama kali cuma nyuri doang tuh. Itu kan pada heboh tuh satu bioskop tuh. Ya. Waktu itu kebetulan bisa. Entah kenapa karena ngelihat akhirnya Spider-Man gabung MCU tuh kayaknya langsung ya sudahlah selesai di sini Andrew Garfield. Ya udahlah, Tobey Maguire emang udah selesai. Tapi pada akhirnya kan yang bikin susah move on itu ya 1 tahun terakhir ini rumor yang di mana ada Andrew Garfield sama Tobey Maguire bakal muncul, itu yang bikin saya susah move on lagi. Sebelumnya udah move on. Dengan Tom Holland saya udah move on. Semoga nggak di PHP-in ya. Biarpun bentar aja nggak apa-apa deh. Nggak tahu kemarin kita ngomong jadi tukang pizza lagi ya. Nah ya bisa jadi gitu tuh nanti tuh. Atau yang udah gendut yang kayak di Spider-Verse. Oke. Nah, sekarang kalau dari Mas Reza gimana Mas Reza untuk film Spider-Man Tom Holland ini? Oke, saya kebetulan lebih menyukai Tobey Maguire saat itu, tapi benar kehadiran Tom Holland ini bisa dimaafkan lah dibandingkan dengan Andrew Garfield. Jadi kalau diurutkan tiga besar, yang pertama tetap Tobey Maguire, kedua Tom Holland, ketiga baru Andrew Garfield. Karena rasanya benar masih terlalu cepat dan saya sih masih nggak bisa nerima ya saat itu ya, karena besar dengan Tobey Maguire gitu. Tapi benar, munculnya Tom Holland ini bisa lebih fresh gitu. Walaupun banyak yang membandingkan rasa anak mudanya lebih dapat Andrew Garfield, tapi menurutku Tom Holland nih lebih dapat baik dari perannya dia sebagai Peter Parker dan juga Spider-Man. Walaupun kan sempat jadi bahasan, katanya kan friendly neighborhood, tapi kenapa dia sampai pergi keluar angkasa dan segala macam gitu kan. Bahkan sempat ke Eropa gitu-gitu. Itu sudah di luar dari batasnya Spider-Man yang ada. Tapi karena perluasan universe ya mau nggak mau itu harus dilakukan sih. Sejauh ini saya juga suka dari Tom Holland-nya sendiri di luar dari Spider-Man, dan ya seru aja sih ngelihat dia, wajahnya baru, belum pernah dengar sebelumnya, walaupun ada filmnya gitu, tapi belum tahu sebelumnya, ya termaafkan sih sejauh ini gitu. Dan I'm looking forward for the next movie sih. Nah, tadi kan sempat ngomong nih, tadi Mas Dian juga sempat ngomong mengenai sudah di-build oleh MCU. Sebenarnya ini apakah benar gak istilahnya sebenarnya 2 film si Spider-Man ini sangat tertolong akibat backingan daripada film-film MCU lain nih. Dalam arti misalkan kalau tiba-tiba dimunculin begitu aja, istilahnya bakalan habis-habisan dibandingin dengan 2 generasi sebelumnya. Gimana Mas? Iya, setuju sih, bener. Kalau misalnya tanpa bergabung dengan MCU, dia berdiri sendiri, dibuat lagi dari Sony, aduh kayaknya agak kurang sih emang. Tapi beruntungnya itu ketika ini crossover, gabung jadi satu semua, ya udah, jadinya termaafkan semuanya sih. Jadi ada backingan ya. Oke. Nah, kita pergi sekarang ke Mas Nanda nih. Mas Nanda, kan kalau otomatis nih orang-orang akan membandingkan semualah, istilahnya baik itu karakter Spider-Man dan karakter Peter Parker dengan komiknya nih. Dalam arti komiknya juga kan ada beberapa versi ya, dalam arti yang dari muda segala macam, yang dari anak SMA ataupun istilahnya yang udah kerja. Nah, kalau menurut Mas Nanda nih, karakter dari Tom Holland sebagai Spider-Man dan sebagai Peter Parker itu apakah bagus gak atau cocok gak? Oke. Untuk karakternya sendiri sih terkait usia terus storyline-nya di mana dia masih SMA kan, kalau Spider-Man Tom Holland ini tuh sesuai sih memang. Justru Tom Holland ini kalau menurut saya pribadi itu mirip banget sama Spider-Man dari Tobey Maguire sebenarnya. Cuma emang disayangkan mungkin startnya si Tom Holland karena dia lebih muda kan, jadi pas lah untuk memerankan anak SMA. Sementara kalau Tobey Maguire memang untuk start usianya waktu itu terbilang cukup tua memang kan ya untuk memerankan anak SMA gitu kan, apalagi sampai serinya selesaikan pun masih kuliah kan, jadi menurut saya sendiri ya masih terlalu tua. Nah, tapi waktu begitu Tom Holland ini sebenarnya udah pas sih untuk terkait usia, terus untuk pemerannya sendiri, terus personalitinya itu bagus sih. Jadi memang dia tuh nerd di sekolah, tapi begitu dia jadi Spider-Man dia udah agak usil gitu. Itu cocok sih memang sebagai karakter gitu. Dan emang di komik ya
kayak gitu. Dan memang justru yang benar itu di komik sendiri itu karakter Spider-Man ini dia tuh jaringnya memang pakai alat. Jadi dia tuh punya web tapi disupport sama alatnya itu. Jadi untuk kemiripan dengan komik sih sesuai sih. Cuma memang kalau menurut saya pribadi agak disayangkan karena backstory-nya itu masih terlalu terkait sama Iron Man. Jadi memang originalnya jadi agak berkurang gitu loh kalau menurut saya pribadi. Jadi villain-nya itu semua originnya asal-usulnya pasti kesalahan dari si Tony Stark gitu. Jadi ya kurangnya di situ sih kalau pendapat pribadi. Jadi tapi Iron selebihnya Boy. udah oke. Jadi Iron Boy jadi ya. Iron Boy gitu ya. Nah, tadi Mas kan juga sempat ngomong nih, saya di mana karakternya itu sebenarnya itu celamitan segala macam, dan ini kan digambarkan di Andrew Garfield punya Spider-Man nih. Nah, ini fansnya kan ada si Mas Dian nih istilahnya. Apalagi dari tadi Mas Dian udah gini-gini aja nih. Berarti ini kurang lebih kan jadi saya ingat tuh kan si Garfield kan juga seperti itu. Cocokan mana Garfield apa Tom Holland nih sebagai karakter Spider-Man dan karakter Peter Parker-nya? Soalnya kan Spider-Man si Garfield juga bawelnya, usilnya kan sama ya kurang lebih ya. Iya betul. Kalau misalnya usilnya tuh memang udah dapat sih, terutama jadi Spider-Man. Terus habis itu memang harus saya akui sendiri emang gayanya waktu jadi Spider-Man tuh keren sih memang. Jadi CGI dia swing, terus sinematografinya memang untuk Spider-Man Andrew Garfield memang keren sih, harus diakuin. Tapi memang untuk karakter saat dia menjadi Peter Parker tuh kalau menurut saya pribadi dia tuh terlalu keren gitu. Maksudnya untuk dibilang nerd ya enggak juga gitu loh. Justru aneh gitu loh kalau dia tipikal kayak Andrew Garfield yang dia cool, ganteng gitu, tapi malah jadi nerd gitu loh. Jadi, ya betul. Kurang jelek. Kurang cupu, benar. Tapi selebihnya sih udah waktu begitu dia jadi Spider-Man itu bagus sebenarnya Andrew Garfield tuh. Cuma emang disayangkan karakternya dia tuh ya memang udah cool gitu waktu masih jadi mahasiswa itu. Kurangnya di situ aja sih. Nah, jadi, oh ya, jadi kalau dibanding sama Tom Holland masih lebih didapat Tom Holland sih, Mang. Oh, karena dari segi usia segala macam penggambarannya itu lebih cocok ya? Ya, lebih cocok. Mirip sama Tobey Maguire. Oke. Nah, kalau dari Mas Bram nih, Mas Bram kan juga kayaknya kubunya si Garfield ya? Gimana? Setuju nggak Mas Bram? Ya, timnya Andrew. Karena ada Emma Stone dia mah. Timnya Emma Stone bukan timnya Andrew sih sebenarnya sih. Oh enggak. Saya ini dulu setuju banget ketika mereka pacaran gitu loh, dan berharap memang itu bukan gimmick. Jadi itu ada di kehidupan nyata karena serasi banget. Nah, kalau menurut saya kalau diklasifikasiin misalkan anak SMA ada 3 tingkat gitu ya. Tom Holland tuh hanya anak baru yang baru mos kemarin lah. Terus kemudian Andrew yang udah mulai rebel, udah mulai nakal, kelas 2, kelas 3 si Tobey Maguire yang kayaknya ketuaan deh nih buat jadi Spider-Man gitu. Cuman kita ngomong Tom Holland sebagai Spider-Man memang ini warna baru sih kalau buat saya. Tapi sekali lagi kayak kita nonton Expendables kali ya, ketika bintangnya banyak, eksplorasi dan peran yang rasanya di luar mungkin gede nih secara karakter, tapi ketika assemble jadi satu itu kecil. Kayak misalkan seakan-akan menurut saya sepakat dengan Mas Dian, ketika muncul di Civil War di tahun 2016, even dia semua orang hype, semua orang selebrasi, tapi kelihatan ini anak paling muda, belum bisa apa-apa, banyak ngomong, kayak kebanyakan anak SMA di sana kali ya, mungkin begitu. Tapi memang seakan-akan disosokkan ini akan menjadi penerus loh dari yang mungkin kisaran 30-40 di main hero-nya Avenger kayak gitu. Dan kalau bisa dilihat kan sebenarnya dari Bibi May kelihatan ya, di Tobey Maguire tua, kemudian Andrew Garfield lebih muda, sekarang kayak tante-tante, beneran Tante May ini gitu. Jadi menurut saya ini warna baru, tapi saya juga sepakat ke Mas Setiawan, ketika ini berdiri sendiri, saya rasa tidak sekuat 2 pendahulunya. Rasanya kok memang Spider-Man yang kali ini disetting sebagai bridging seakan-akan. Cuman bridging, cuman penguat dia sebagai sidekick dari Iron Man, terus kemudian yang kedua kemarin ternyata dia juga dibantu Happy sama si Nick Fury kan, dan akhirnya juga pakai teknologinya Stark gitu. Padahal kalau di animated series kan si Iron Spider juga bukan bikinannya Stark gitu loh. Sedangkan kalau yang kita lihat di Infinity War ternyata itu pemberian dan segala macam. Cuman yang menurut saya perlu dieksplor adalah original story-nya sih.
even dia pakai alat si Tom Holland, tapi kan dia sudah punya kayak apa ya, imun yang kuat ketika yang di bandara Jerman dia bisa ngangkat apa sih reruntuhan dan segala macam. Terus kemudian aksi dia yang katanya si Tony dia sebagai penyelamat tetangga dan segala macam itu menurut saya perlu dieksplor sih. Dan rumor dia katanya akan bisa crossover juga ke Sony Pictures yang lagi ngembangin universe-nya Marvel di sana dengan Venom dan dengan si siapa? Hunter, Crash the Hunter, sorry saya lupa. Kraven the Nah Hunter. itu Kraven the Hunter. Yeah. Itu kan juga menarik sebetulnya. Oke. Nah, nih Mas Dian, tadi kan si Mas Bram juga sempat ngomong atau istilahnya salah satu fansnya si Emma Batu ya, si Emma Stone. Nah, sekarang kalau menurut Mas Dian nih, istilahnya love interest di Spider-Man MCU atau istilahnya Spider-Man-nya si Tom Holland dan teman-temannya baik itu Flash Thompson istilahnya ataupun Aunt May-nya itu dibandingkan dengan yang sudah ada gimana Mas? Love interest dan teman-temannya. Dan teman-temannya ya, berarti secara overall nih. Mungkin kalau ngomong soal kesan pasti tidak ada yang bisa mengalahkan Spider-Man-nya Sam Raimi lah. Bagaimana mereka bisa ngebangun tokoh-tokoh yang mungkin dulu pernah saya singgung gitu, yang dimana kayak karakter seperti J.K. Simmons di situ, terus juga pemilik kos tuh yang Ditkovich, terus juga kayak Uncle Ben-nya, itu benar-benar karakter-karakter yang karakter sampingan tapi kuat gitu, bisa dibilang kan. Tapi kalau kita ngomong Spider-Man Andrew Garfield mungkin ada sedikit penurunan di sana. Nah, tapi kalau untuk Spider-Man-nya si Tom Holland sendiri, bisa dibilang bisa cukup menyesuaikan dengan umur dari si Tom Holland ini. Kan bisa dibilang dia beda angkatan lah sama angkatannya si Tony Stark, terus angkatannya di bawahnya lagi angkatannya si siapa misalnya Guardian of the Galaxy atau siapa gitu. Ini kan yang paling muda-muda nih. Nah, itu bisa dibilang karakternya itu berhasil menyesuaikan gitu untuk penonton yang juga ditargetkan kan memang PG-13 gitu. Jadi karakternya tuh saya bilang pasti kayak si Ned, terus juga si MJ di situ, dan juga ke kisah asmaranya juga menyesuaikan banget gitu. Berhasil bisa memberi warna berbeda lah dibandingkan dengan versi sebelumnya ya, versi Tobey dengan si Kirsten Dunst dan juga si versi Andrew Garfield dengan Emma Stone. Jadi saya bisa dibilang bisa memberikan warna yang berbeda dan itu berhasil gitu. Masih masuk ya, sesuai dengan umur mereka ya. Nah, Mas Reza, betul. Gimana Mas Reza, Zendaya sebagai MJ? Nah, ini apa ya? Jadi sesuatu yang refresh juga karena bisa dibilang lebih nggak bermain aman gitu. Kalau sebelumnya kulit putih, dia berani untuk main dengan kulit berwarna gitu. Karena balik lagi kalau di Amerika kan memang harus ada variasi ras gitu ya untuk melengkapi itu semua. Dan itu menurut saya sih berhasil karena memang kedua orang ini chemistry-nya dapat bahkan sampai chinlock gitu ya. Pacaran beneran sampai sekarang nyata. Gitu, dan karakternya juga keren sih. MJ di sini agak-agak nerd, terus dapat kerennya, dapat nerdnya juga gitu. Sedangkan biasanya kan kalau kita bahas Emma Stone kan sebagai apa ya, cewek yang lebih anggun gitu, ataupun Kirsten Dunst lebih punya impian banyak, ingin tampil dan segala macam. Nah, justru karakter yang berbeda dari MJ di sini juga patut diapresiasi gitu. Kalau disuruh pilih antara tiga itu, mana yang paling misalnya sesuai di hati? Sesuai di hati. Kalau sekarang Zendaya sih. Wah, Mas Bro udah bilang Emma Batu. Lebih eksotis gitu Zendaya dibandingin dua lainnya. Oke, jadi Zendaya ya bisa nerima ya, karena kan beberapa netizen kan waktu itu kan emang masih belum bisa nerima ya, dalam arti ini gimana sih kok penggambarannya seperti ini, terus karakternya juga berbeda, maksudnya penggambaran gayanya sebagai macam itu, beberapa netizen itu masih belum bisa move on sih seperti itu. Oke, nah sekarang Mas Nanda, otomatis Spider-Man itu tidak akan terlepas daripada villain-villain yang pasti kita nantikan nih, karena sebenarnya banyak sekali film-filmnya ya. Sedangkan di sini kan kita lihat ini kan beberapa villain udah dimunculkan di 2 film Spider-Man MCU. Kalau menurut Mas gimana nih Mas? Apakah puas dengan villain yang
udah dimunculkan segitu atau istilahnya harusnya itu ada lebih lagi, misalkan kayak kadarnya si Scorpion atau kadarnya yang lainnya seperti itu? Untuk sementara ini MCU menampilkan villain-villainnya itu sih bagus sih. Jadi dia itu konsepnya itu mengtis. Jadi villainnya dimunculkan satu persatu, nggak langsung. Jujur agak kecewa tuh Spider-Man-nya dari Tobey Maguire itu karena di Spider-Man ketiga sih. Itu karena villain-nya itu munculnya terlalu cepat gitu. Jadi ada 3 villain kan, bahkan itu kan munculnya secara bersamaan kan. Cuma mungkin justru agak kurang development-nya karakter dari kalau menurut saya pribadi dari Eddie Brock itu sendiri sebagai Venom. Itu menurut saya agak kurang. Dan itu cenderung dipaksakan sih. Dan bagusnya dari Marvel ini dia itu tahu villain-nya si Spider-Man ini banyak, jadi per film dia tuh menunjukkan satu persatu, tapi villain yang lain tetap dimunculkan tapi sekedar di-tease gitu loh. Jadi untuk yang para fans Spider-Man pasti mungkin kayak tahu, oh ini villain, cuma bukan villain utama, jadi kayak satu persatu di-tease. Dan saya berharap sendiri sih sebenarnya villain ini semua ntar berkumpul jadi semacam Sinister Six gitu sih. Ya kan, itu memang paling terkenal kan itu kan, cuma kan personelnya sekarang belum lengkap kan bisa dibilang kan, dan bahkan beberapa villainnya tuh license-nya masih pegang sama si Sony. Jadi untuk awal-awal pengenalan Marvel dia memperkenalkan si Vulture, terus habis itu Mysterio, dan ada tambahan Mick Gargan di Homecoming di post credit scene-nya sebagai Scorpio itu menurut saya porsinya udah cukup sih gitu, daripada dipaksakan satu film 2 villain gitu. Jadi karakter development-nya kurang. Dan untuk menurut saya sendiri sudah pas sih. Seperti waktu itu Mas Reza bilang ya, oh ini mah tinggal ditabung aja, nanti misalkan kalau itu tinggal diteleponnya, lu mau main gak nih di film gue nih, seri nih, gitu Mas Reza ya. Tinggal ditelepon balik. Nah, iya benar. jadi banyak tabungan yang kecil-kecil itu. Nah, Mas Bram gimana Mas Bram? Setuju gak Mas Bram mengenai filmnya? Setuju sih, berharap banget ketika rumornya Dr. Ock dengan Electro akan muncul, ini akan membentuk Sinister Six gitu loh. Apalagi kemarin Mysterio kan ternyata membuat banyak kekacauan ya di Far From Home, di endingnya dia menuduh Spider-Man dan segala macam. Ini kayak menurut saya menjadi jembatan aja untuk kemudian memperkuat villain yang ada. Nah, apalagi misalkan kayak yang kita semua sudah bahas di awal, bahwa kalau ini berdiri sendiri sebagai main hero, Spider-Man si Tom Holland kan memang kurang. Nah, ini mungkin momen yang pas gitu loh. Ketika dia akan melawan segitu banyak gerombolan atau Sinister Six nanti akan muncul di sana misalkan. Terus kemudian ya dengan harapan kita masih berharap ada Tobey Maguire dan juga Andrew akan muncul, dan ini akan memperkuat Tom Holland sebagai sosok yang bukan peralihan anak-anak ke dewasa lagi, tapi memang sudah menjadi main hero, sudah menjadi tokoh utama dalam Spider-Man itu sendiri. Dan ya kita nunggu banget sebenarnya apakah universe ini akan lebih luas lagi, apakah kemudian Spider-Man akan menjadi satu circle sendiri lah. Kalau kita bilang kemarin ada Avenger, Guardian of Galaxy, terus kemudian akan ada Eternal, apakah nanti akan ada circle baru nih dari Spider-Man yang akan bisa menghubung ke banyak MCU lain. Ini cukup menarik nih. Nah, tapi permasalahannya itu seperti yang kita tahu kan, Tom Holland kan kontraknya itu kan sudah hampir berakhir nih, satu film solonya yang akan datang nih, yang dimana orang-orang udah nungguin trailernya, ternyata cuman PHP doang tuh, nggak pernah istilahnya, nggak tahu dikasihnya Shang-Chi istilahnya segala macam nih, pada udah sakau. Nah, dan satu film lagi kita nggak tahu apakah muncul di Doctor Strange atau gimana. Nah, sekarang saya ingin tanyakan nih, kira-kira nih nasib daripada karakter Spider-Man akan seperti apa nih di masa datang dengan kontrakannya habis nih? Apakah kalian juga, pertanyaan berikutnya, apakah kalian juga berharap tetap saya menyewa si Tom Holland, tetap mengembangkan karakter Peter Parker seperti sebagai Spider-Man, atau karena kekacauan multiverse yang mendingan karakter yang lain, misalkan Gwen istilahnya jadi Spider-Gwen, ataupun istilahnya Spider yang lain lah istilahnya, kan yang seperti kita lihat si Morales kan. Nah, apakah kalian berpikir udahlah kayak udah enough untuk Spider-Man Peter Parker, jadi mendingan yang lain nih supaya istilahnya kita fresh juga nih. Nah, kalau dari Mas Dian gimana Mas Dian? Oke. Kalau saya pribadi sih misalnya ya, ini kontraknya tidak diperpanjang lagi. Meskipun opsi untuk memperpanjang itu
selalu ada. Saya bilang sih kemungkinan diperpanjang itu sangat-sangat besar bahkan. Jadi misalnya pada akhirnya benar-benar pulang, saya rasa nggak masalah gitu. Justru saya lebih penasaran melihat bagaimana Sony ini pada akhirnya gimana mereka ngegarap Spider-Man-nya Peter Parker versi Tom Holland ini kayak gimana nantinya. Saya pada akhirnya lebih penasaran dengan warna yang akan dibawa Sony nantinya. Yang dimana nanti udah mereka satu universe tuh sama SPUMC, bareng sama Venom, Morbius, Kraven the Hunter, dan juga lain-lain gitu. Jadi itu hal yang bagi saya cukup penasaran melihat masa depannya nanti misalnya benar-benar udah pindah ke SPUMC. Di sisi lain mungkin kerja sama Sony dan Disney ini bisa berlanjut di mana Marvel Studios itu tetap butuh sosok manusia laba-laba yang maybe bisa jadi yang diangkat itu adalah Miles Morales. Bisa jadi karena bisa dibilang kan Marvel Studios ini sukses banget lah ngangkat Spider-Man-nya versi Tom Holland di saat udah ada 2 versi Spider-Man sebelumnya yang bisa dibilang basis fansnya besar, otomatis MCU ngasih siapa aja, ngangkat karakter siapa aja pasti meledak deh, pasti booming deh. Jadi bisa dibilang misalnya pengen ngangkat Miles Morales, bisa jadi ini tugasnya Marvel Studios deh, kerjasama lagi gimana ceritanya Spider-Man versi Miles Morales ini bisa sukses juga gitu, seperti halnya Spider-Man versi Peter Parker. Karena kalau kita ngomong soal Spider-Man kan sampai detik ini mayoritas tetap lebih mengenal Peter Parker dibandingkan Miles Morales. Jadi mungkin bisa jadi nanti SPUMC akan melanjutkan Spider-Man versi Tom Holland setelah kontrak 2 filmnya selesai, No Way Home sama 1 crossover, lanjut ke sana. Terus juga mungkin nanti sosok Spider-Man baru di versi MCU jatuhnya diteruskan oleh si Miles Morales. Mungkin ya, bisa jadi gitu. Ini yang sempat saya pikirin nih, apakah mungkin Sony akan istilahnya mengontrak si Tom Holland nih setelah dari MCU. Saya nggak tahu tuh, itu kira-kira bisa nggak tuh Mas Dian ya? Jelas bisa untuk Tom Holland ya, karena kan dasar karakter kepemilikannya tuh aslinya ada di Sony gitu, dan MCU itu cuma dipinjemin doang, bisa dibilang kan profitnya juga lebih banyak di Sony ketika di perjanjian kontraknya itu. Saya lupa sih detailnya gimana, tapi yang pasti untuk film solo dan juga untuk film crossover, kalau nggak salah untuk film solo MCU nggak dapat profit, cuma untuk di film crossover doang kalau nggak salah ya, mungkin nanti bisa dibenarkan, tapi bisa dilihat kalau dari situ sebetulnya emang Sony masih megang penuh banget gitu karakter Spider-Man yang bahkan versi Tom Holland ini. Dan tadi itu saya notit itu emang benar sih kata Mas Dian, itu Marvel nih kayaknya nih superhero yang dalam keadaan terpuruk pun diangkat, atau superhero yang nggak pernah kedengeran diangkat pun jadi wow, kayak waktu itu kita sempat ngomong Guardian of the Galaxy Mas Dian ya. Dan istilahnya sekarang ini yang paling hebat itu Shang-Chi itu siapa sih yang tahu ya. Tiba-tiba trailernya di blast gitu udah pada tergila-gila sama nyari tahu istilahnya. Nah, kayak emang sebenarnya itu Sony harus bersabar sih. Oh ya ini silakan ambil Disney, silakan supaya kembangin dulu. Nah, kalau dari Mas Reza gimana Mas Reza kalau melihat seperti ini? Kira-kira ada karakter Spider-Man mana nih yang menurut Mas Reza? Nah, kalau saya sih justru ngelihatnya Sony yang lebih gatel untuk memperkenalkan Miles Morales. Karena Miles Morales muncul di Spider-Verse, terus untuk di game PS yang dibuat sama Sony juga, Miles Morales jadi pemeran utamanya bahkan di Spider-Man 2 itu. Di game. Ya, di game PS-nya. Dan itu kan eksklusif Sony yang buat perangkatnya di Sony gitu. Jadi sepertinya Sony memang gatel nih untuk memperkenalkan Miles Morales. Apalagi kabarnya juga kan akan ada Spider-Verse 2 gitu ya. Jadi justru saya ngeliatnya ada kemungkinan malah Miles Morales akan ada di Sony gitu nantinya. Justru mungkin Tom Holland atau Spider-Man yang lain bisa tetap ada di MCU gitu. Kalau saya ngeliatnya sih begitu. Oke. Tapi sih benar juga sih kalau Mike Morales Sony udah bisa ngembangin, mendingan sih istilahnya kita berharap nih ada karakter Spider-Man lain nih diangkat di MCU nih supaya berwarna ya, dalam artinya Mas Reza ya. Bener, dan kelihatan ingin memperkenalkan banget si Sony itu gitu. Nah, kalau Mas Nanda gimana Mas Nanda kalau dari pemikirannya? Kalau menurut saya sendiri sih, saya justru berharap Spider-Man si Tom Holland ini tetap lanjut ya begitu kontraknya habis ya. Karena pertama, keterkaitan ceritanya dengan kaitannya sama Avenger
ini banget loh, udah klop banget gitu loh. Jadi menurut saya sendiri aneh rasanya kalau misalnya seandainya kontraknya ini habis, terus ceritanya si Spider-Man dari Tom Holland ini pindah universe gitu loh. Padahal kita tahu sendiri kalau misalnya si Tony Stark sendiri ini, dia yang milih Tom Holland ini dengan harapan bisa menggantikannya gitu kan. Nah jadi rasanya aneh gitu kalau dia tuh dia baru di Avengers, dia dipercaya suatu saat nanti bakal jadi pemimpin gitu. Tapi tiba-tiba dia pindah universe terus udah ngilang gitu aja, nggak ada keterkaitan. Jadi justru kalau menurut saya sendiri tuh saya lebih berharap karakter-karakter dari universe Spider-Man lainnya yang diperkenalkan di MCU menurut saya sendiri, atau karakter dari maksudnya Spider-Man lain dari Sony itu biarkan si Peter Parker dipegang sama si MCU, sementara universe-nya Sony ini memperkenalkan Spider-Man yang lain kayak misalnya Miles Morales, karena dia bisa ngambil contoh dari bagaimana MCU ini mengembangkan karakter Peter Parker gitu loh, biar nggak fail lagi gitu loh. Jadi kalau menurut saya sendiri sih harapannya tetap Peter Parker-nya si Tom Holland ini tetap berada di MCU sih, sementara kalau mau si MCU itu mengambil karakter-karakter lain dari Sony itu. Cuma ya tahu sendiri kan secara keuntungan sebenarnya kalau dari film Sony memang kurang lebih hampir semua keuntungan dari filmnya itu dikasih ke Sony, sementara Marvel itu kalau nggak salah dapat semacam kayak merchandise-nya kalau nggak salah kan keuntungannya, baru di film-film Avengers itu baru Spider-Man ini keuntungannya dia dapat dari diambil sama MCU kan. Jadi itu sebenarnya agak dilema juga sih. Cuma harapannya sendiri untuk kelanjutan cerita itu menurut saya lebih make sense kalau misalnya mengenalkan Spider-Man dari universe Sony ke MCU gitu, kayak si Miles Morales, atau mungkin kalau ada Spider-Gwen, mengingat timingnya juga ada pas Multiverse of Madness juga dari Doctor Strange. Jadi kalau misalnya mau minjem sekarang waktunya sih. Cuma ya balik lagi karena terkait keuntungan mungkin Marvel bakal mikir-mikir lagi kan. Gitu sih kalau menurut saya. Oke. Nah kalau menurut Mas Bram gimana nih Mas Bram? Saya sih lebih setuju disudahi ya, ketika sudah ketiga nanti No Way Home, terus kemudian apakah crossover ada di Doctor Strange atau seperti apa, karena menurut saya Doctor Strange nanti mungkin akan menjadi jembatan juga supaya si Tom Holland ini bisa ke universe yang lain, terus kemudian dia bisa ada di SPUMC, itu saya rasa lebih asik kayaknya dunia Spider-Man itu ada di sana aja, dengan berbagai anti-hero, dengan Spider-Verse akan misalkan di live action kan dan segala macam, terus Tom Holland akan di sana. Menurut saya itu lebih menarik. Dan kalau lihat MCU kan selama ini satu hero biasanya hanya 3 maksimal, 3 movie kan. Iron Man, Captain America, terus kemudian Thor, itu kan semua hanya 3. Dan keempat nanti akan dikenalkan oleh di Thor. Terus kemudian kalaupun ada Captain America keempat adalah Sam Wilson nanti yang akan main. Jadi menurut saya lebih baik Tom Holland selesai misalkan crossover-nya adalah Doctor Strange, terus kemudian akan dimunculkan karakter baru, misalkan seperti Spider-Gwen, Emma Stone misalkan di situ. Baru saya pengen ngetis itu. Tapi yang penting Tom Holland lebih baik kayaknya di SPUMC aja, itu kayaknya akan lebih exploring di sana. Dan seperti yang selalu kita bilang, Disney adalah film keluarga, dan rasanya Spider-Man versi sebelum Disney lebih keren deh ya, daripada yang sekarang kayaknya terlalu aman untuk semua umur. Rasanya sih kayak gitu, Mas. Oke. Ini menarik nih. Nah, karena kita juga nggak tahu nih ke depannya gimana, karena trailer juga masih belum ada sama sekali ya. Kita nggak tahu mau ke arah mana nih, apakah benar multiverse. Karena dengan dicanangkannya multiverse, siapapun bisa diganti. Kayak Black Widow nanti bisa muncul lagi ya diganti, seperti itu. Atau Spider-Man muncul lagi, mungkin ya tadi itu Spider-Gwen, misalnya Emma Stone ditarik sebagai ini bisa juga. Atau Spider-Man Noir, misalnya, ataupun yang lain-lain tuh. Kan banyak tuh istilahnya, dan itu dari Earth berapapun bisa dimainin dengan alasan ya sekarang udah multiverse nih, dan mereka udah kontraknya habis ya, istilahnya film juga masih tetap bisa jalan dengan mengganti orang siapa aja, yang penting dasar ceritanya kuat, seperti itu. Oke, ini terima kasih banyak nih untuk teman-teman kongko saya nih, karena sudah bergabung dengan saya. Oh ya Mas Dian, yuk masing-masing boleh mengiklankan atau IG atau YouTube-nya dari Mas Dian. Ya, untuk Instagram bisa di-follow di @wvcorner untuk update daily news tentang pop culture, terkhusus juga film series populer dan juga superhero. Jadi kalau untuk
Instagram @wvcorner, dan juga untuk YouTube review film dan series populer di WV Corner. Oke, untuk Mas Nanda? Untuk Instagram bisa follow di @moviebreakuniverse, itu akan memberikan info update terkait film-film, dan untuk TikTok ada dengan nama yang sama, Movie Break Universe, itu akan memberikan info di movie detail dan Easter eggs terkait film, dan bisa subscribe channel YouTube-nya Movie Break Universe. Terima kasih. Mas Reza? Oke, kalau kita dari Broadcast Podcast @broadcast.podcast itu ada setiap hari Jumat episode barunya, dan dari situ juga bisa lihat dari Instagramnya kita masing-masing gitu. Saya juga sempat bikin DIY Tesseract, mungkin kalau tertarik bisa mampir ke sana. harus mampir ya. Nah, untuk Mas Bram? Kalau saya di @bram_herlambang, itu untuk pribadi, podcastnya Broadcast, dan sekalian iklan, boleh kunjungi juga @speakup.network, itu adalah kumpulan podcast-podcast yang saya ada di dalamnya, dan bisa banyak pilihan selain film. Sekalian ya. Oh, boleh. Siapa tahu kita ditarik semua ya. Wow. Oke. Sekali lagi terima kasih nih untuk para teman Kongko BB69 untuk bicara tentang Spider-Man-nya Tom Holland atau Spider-Man MCU, dan nanti kita akan berbicara lagi mengenai topik-topik berbeda, dan kita berharap supaya pandemi ini boleh berakhir, jadi kita bisa nonton di bioskop, karena benar-benar udah kangen semua nih pasti nonton di bioskop, nonton misalnya MCU segala macam itu benar-benar rindu sekali. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan see you.